Saya tuh merasa toko buku itu tadi seperti Mas Inu bilang, adalah ruang yang harusnya tidak melulu transaksional, tidak melulu Ya. datang beli buku pulang gitu. Mhm. Menurutku jadi toko buku seharusnya jadi titik temu, toko buku seharusnya jadi bisa tempat healing, toko buku Mhm. harusnya bisa jadi tempat melambat di dunia yang makin Cepat. cepat. Toko buku impian itu tidak akan pernah ada, Mas Inu. Oke. Apabila mereka tidak bisa berbicara langsung dengan buku, maka manusia harus jadi jembatan Penengahnya. Jembatan. Ya, kali ini saya lagi ada di Makarya. Apa itu Makarya? Makarya adalah perwujudan dari impian banyak orang tentang bagaimana seharusnya toko buku itu hadir. Lebih dalam akan seperti apa Makarya itu diwujudkan, saya akan berbicara dengan 3 orang inisiatornya. Satu adalah Adis Immaculata, dia dari Gramedia. Lalu yang kedua adalah Tommy dari buku Akik, Tommy Wibisono. Dan ketiga adalah Kibo, arsitek yang men-take over toko buku ini menjadi kedai kopi dari Smiljan. Bagaimana obrolannya dan bagaimana makarnya diwujudkan dari impian banyak orang yang kita dengar, kita akan saksikan bersama-sama. Terima kasih tepuk tangannya. Selamat siang semuanya, Pak Lili, Pak Brio, dan semua pimpinan yang ada di sini dan teman-teman semua. Yang mana teman-teman saya tepuk tangan. Ini acara tadi terlambat sedikit karena Mas Brio ke toilet. Pesannya adalah toiletnya terlalu jauh. Dicatat ya Kibo ya. Tadi ada pesan titipan Pak Lili dan Mas Priyo. Kayaknya tempat ini akan jadi keren kalau toiletnya itu merapat atau mendekat. Sehingga orang betah membaca dan kemudian bisa beraktivitas di situ. Tapi telat cuma 2 menit itu hal yang lumrah. Tapi saya katakan tadi kabar saya bagaimana saya nervous betul. Nervous tuh, saya merinding tuh. Nervous terakhir saya itu 10 tahun lalu, ketika anak ketiga saya lahir. Karena ya anak lahir itu suasana yang membuat kita agak kacau gitu ya. Ini juga saya nervous ingat, oh ini dulu kayak kelahiran anak saya yang ketiga. Kenapa? Toko buku, karena toko buku ini kita lahirkan seperti anak kita juga. Dan kita kemarin merayakan 100 tahun Pram. Salah satu kutipan Pram yang kemudian buat kutipan-kutipan yang lain, ada 3 hal yang membuat kita itu abadi. Satu adalah menikah dan berketurunan. Abadi kedua adalah menanam pohon. Nah, abadi ketiga ini mengutip dari Pram biasanya, menulis buku. 3 cara untuk bisa abadi itu, salah satunya kita lakukan di tempat ini. Di Makarya yang kita lahirkan seperti anak kita. Boleh tepuk tangan buat semua yang ada di sini. Karena nervous, saya nggak akan sendirian. Saya akan ditemani oleh 3 orang, sebenarnya banyak orang yang merancang atau menggagas ini dan kemudian melahirkan ini, tapi saya akan mengundang 3 orang yang merepresentasikan bagaimana kolaborasi yang mewujudkan Makarya ini bisa terjadi. Saya akan mengundang pertama Immaculata Adis. Tepuk tangan buat Adis. Business Development untuk publishing ya. Silahkan duduk dulu. Saya akan memanggil yang kedua itu Tommy Wibisono dari buku Akik yang mungkin menanam roh di sini. Silahkan pilih tempat duduknya. Dan yang terakhir adalah tentu saja yang tadi sambutannya paling meriah, Kibo. Yang punya Smiljan dan men-take over toko buku ini. Silahkan. Jadi saya nervous sendiri, sekarang nervousnya berempat, kebayang kan? Jadi 4 orang nervous suruh ngomong, gimana ini ceritanya Makarya dilahirkan atau dirancang dan kemudian bisa kita nikmati bersama sebagai ruang untuk bertemu, untuk berdiskusi, membaca buku, untuk ngopi, dan ruang aman sebenarnya. Sebelum semua berkata-kata satu persatu, saya minta Adis dulu deh. Cerita Adis, apa yang dibayangkan oleh Adis dan juga publishing ya tentu saja untuk membuat Makarya ini? Jadi semangat untuk adanya Makarya ini ya,
juga tidak lepas dari tumbuh bersama, yaitu tekad yang kita punya di ulang tahun ke-55-nya Gramedia. Artinya tuh apa ya? Artinya bahwa kita itu berpegang prinsip tersebut, yaitu kami bertumbuh karena kami mendengarkan. Itu menjadi sebuah pegangan ya dan keyakinan bahwa kita akan selalu mendengar keinginannya pelanggan untuk keep up dengan kemajuannya zaman seperti itu. Jadi pastinya ini merupakan proyek yang merespon apa yang juga sedang dicari gitu oleh pelanggan, terutama pelanggan Gramedia juga ya sebenarnya. Kayak gitu sih Mas. Oke Dis, tadi kan menyebut tumbuh karena mendengarkan. Sebenarnya apa yang didengar oleh Adis dan juga dari teman-teman publishing lalu kemudian melahirkan Makarya ini? Oke, jadi sebenarnya aku juga seseorang yang baru meniti karir ya di dunia penerbit gitu. Dan ketika mendapat proyek ini juga waktu membangunnya tuh ya Mas Inu dari nol bersama dengan Mas Tommy, bersama dengan Mas Kibo dan juga semua teman-teman tim yang ada itu banyak yang menyampaikan bahwa memiliki ruang yang aman dan juga ruang untuk bertumbuh itu tuh ternyata dicari gitu. Oke. Dan kita melihat juga sebenarnya ini merupakan konsep toko buku yang juga apa ya trennya juga diketahui secara global gitu. Jadi kita juga merasa bahwa kita perlu merespon apa yang dicari gitu sebenarnya oleh para pembaca buku ataupun siapapun yang membutuhkan ruang tersebut. Oke, Gitu. ruang aman dan ruang bertumbuh. Dan tadi Adis juga menyebut ini kayak jadi fenomena global ya, di mana toko buku sekarang menjadi sebuah tempat di mana orang bisa mendapatkan ruang yang aman dan bertumbuh. Tahun lalu saya mendapat satu buku yang saya pamerkan ke Tommy, nanti bisa Tommy respon. Bukunya judulnya How to Protect Bookstore and Why. The Present and the Future of Book Selling. Ini buku sangat indie, karena yang menulis itu adalah pemilik toko buku kecil. Dan dia survei, ini nanti sekaligus saya nanya ke Adis, ke 12 toko buku di Eropa dan di Amerika. Umumnya Amerika. Bagaimana mereka bisa tetap bertahan dan kemudian akhirnya dalam kurun waktu yang panjang itu menemukan model bisnisnya. Meskipun kecil, tetapi dia punya kesanggupan untuk tetap bertahan. Itu gejala global dan kemudian dari situ dikatakan bahwa kenapa kok perlu dijaga, dirawat dan kemudian bagaimana merawatnya itu dijelaskan di buku itu. Saya tanya ke Adis lagi ya sebelum ke Tommy ya. Tommy karena saya udah pamer ke Tommy bukunya ini waktu itu. Ke Adis, apakah bagian dari gelombang itu Makarya kemudian diwujudkan dan bagaimana sebenarnya perwujudan ini kalau lihat kronologikalnya bisa dijelaskan ya awal mulanya gimana sih kok ada ide ini lalu kemudian bergulir lalu kemudian mewujud hari ini. Ya, jadi ya kembali lagi dengan semangat bahwa dalam rangka ulang tahun ke-55 ini ya kita ingin selalu belajar untuk tahu apa sih sebenarnya yang membuat orang tuh mau kembali lagi ke toko buku gitu. Nah maka dari situ proyek ini sebenarnya tercetus dari bentuk kolaborasi juga ya Mas gitu. Tidak terlepas dari kolaborasi bersama Mas Tommy, bersama Mas Kibo dan juga ada yang namanya Mas Hamzah gitu. Betul. Dia juga Hamzah nggak ada di sini ya? Pasti ngumpet iya, ya. kebetulan. Dia lebih mules kayaknya. Kebetulan Hamzah sedang berhalangan hadir. Tapi memang dari kolaborasi ini kita tahu bahwa yang dicari itu pengalaman membaca buku yang seperti apa sih? Atau interaksi dengan shopkeeper atau staf toko yang seperti apa sih gitu. Dan juga kira-kira acara-acara atau program apa yang kembali menemukan kolaborasi-kolaborasi. Dan juga semakin mengeratkan ikatan antara berbagai macam
individu ya sebenarnya gitu, mau dari penulis atau penerbit atau pencinta musik gitu atau pencinta kopi gitu. Jadi sebenarnya ruang ini tuh apa ya? Aku melihatnya tuh menjadi opportunity untuk Gramedia mendengar bahwa masih banyak yang mencari gitu ruang yang aman dan juga nyaman untuk pengalaman book journey mereka, seperti itu sih. Dan sebenarnya dengan adanya di Matraman pun itu juga ada nilai nostalgiknya sendiri ya Persis, Mas gitu. Matraman. Jadi ada ketika kita sedang apa ya kayak H-3 gitu Mas, kita masih nata-nata, masih ada tangga gitu. Betul. Terus tiba-tiba ada sepasang suami istri yang sudah usia ya, tiba-tiba masuk ke dalam gitu. Oke. Dan dia bilang bahwa dia itu pengunjung tetapnya Matraman. Wow. Dan dia melihat bahwa ada bentuk bahwa oh dia merasa terpanggil lagi nih ke toko buku yang seperti ini gitu. Jadi itu sebuah apa ya satu testimoni dari sekian banyak yang Datang. juga datang gitu ke sini pada akhirnya. Oke, Gitu. saya kelempar ke Tommy deh. Yang soal kronologi tadi Tom, dan bagaimana kamu melihat toko buku sebagai sebuah gerakan global. Dan Tommy ini boleh saya perkenalkan, dia adalah pendiri dan sekaligus CEO untuk Buku Akik ya. Boleh tepuk tangan. Buku Akik itu adalah sebuah ruang di mana itu nggak hanya jualan buku sebenarnya, tapi ruang orang datang, bertemu, berkumpul, berkegiatan, bahkan share apapun yang mereka ingin share di situ dan jadi tempat di mana orang bisa datang dan pergi begitu saja. Dan kemudian Tommy terlibat di sini, bisa cerita dulu Tom. Ya itu. Tadi mau memprotes klik dulu tuh. Karena prosesnya panjang juga. Prosesnya panjang, Tidak ya. secepat itu. Kalau mundur lagi dari gagasan, itu kurang lebih 2 tahun yang lalu itu. Karena 2 tahun gini, lalu, betul. Buku Akik itu umurnya 10 tahun ya. Tapi beberapa tahun terakhir itu sering dikunjungi teman-teman dari penerbit Gramedia itu. Itu satu datang dari mulut ke mulut, ganti orang, ganti penerbit datang. Sampai ada satu biang keroknya itu ngajak begini dia. Oke gini, hampir semua yang berkunjung itu merasakan kebahagiaan saat Datang ke toko berkunjung ke buku. Buku Akik. Nah, tadi si biang kerok ini tadi bertanya, mau nggak ini kenikmatan ini dirasakan di banyak toko lain gitu. Kamu pingin nggak kayak gitu? Terus, oh sebagai orang yang cinta toko buku, tentu saja tuh terima ini tawaran ini gitu, untuk membuat pengalaman berkunjung ke toko buku itu kian menyenangkan seperti ya tadi seperti zaman kan makanya bisa dibilang toko buku yang merespon semangat zaman gitu. Ya. Gitu. Jadi ketika diajak gitu ya. Siapa biang keroknya itu? Yang akhirnya Ada di sini nggak? Oh itu. Yang mana? Betul. Oh, Itu, Mas Pak. yang noleh. Ya, itu. Mas Pax itu. Ya. Gimana cerita, tepuk tangan boleh Mas Pax. Gimana ceritanya dia datang ke Buku Akik dan Dia kemudian berkali-kali datang, terus lama sekali dia datang, seharian itu datang dan dia nggak ada kerjaan kali ya, seharian Nah, main itu. di toko buku. ternyata udah jadi bos dia ternyata. Oh udah bos. Boleh, kalau bos boleh seharian. Oleh dan yang mengagetkan lagi ternyata pas dia datang saya nggak tahu dia siapa ini. Oke. Cuma ada datang nih bos-bos dari Gramedia. Aduh. Siapa? Kayak ya udah biasa aja kan datang itu. Ternyata beliau adalah bukunya saya baca waktu kuliah gitu. Wow. Terus dari gara itu oh oke, bisa ngobrol nih berarti ini asik nih. Frekuensinya ketemu situ Oke. jadinya. Nah setelah semakin sering ketemu kan saya semakin sering punya banyak keresahan juga ya terhadap tadi mendengar terhadap Gramedia, saya punya banyak keinginan, punya banyak kritik dan semakin dekat semakin sering kritik aku malah diajakin juga ini terus bisa dibilang jadi Makarya ini salah satu otokritik dari aku melihat gitu ya, otokritik dari Gramedia gitu jadi ketika si Adi tadi ngomong ini adalah mendengar, salah satunya saya yang didengarkan ini. Begitu. Kritiknya apa? Gini, saya tuh merasa
toko buku itu tadi seperti Mas Inu bilang adalah ruang yang harusnya tidak melulu transaksional, tidak melulu datang beli buku pulang gitu. Menurutku konsep toko buku sebagai minimarket itu sudah bukan sudah ya, kurang relevan lagi gitu. Jadi toko buku seharusnya jadi titik temu, toko buku seharusnya jadi bisa tempat healing, toko buku harusnya bisa jadi tempat melambat di dunia yang makin cepat ini butuh lebih banyak toko-toko seperti Makarya ini gitu loh. Itu dulu itu. Itu dulu. Oke, tepuk tangan buat Tommy yang memberikan roh dan ketemu orang yang seharian nongkrong di buku akik ya. Betah juga dia. Betah sekali ya. Bawa bapak siapa? Tapi betul bahwa era di mana toko buku itu menjadi tempat yang menyenangkan kita datang. Itu saya mengalami ketika remaja. Dan itu di Matraman waktu itu. Rumah saya di Cijantung. Kalau ke sini harus naik 2 kali mikrolet. M06 dan M16 tuh. Mas Priyo tahu. Pulang sekolah biasanya ke sini saya satu sudut di komik tuh. Kenapa ya usia remaja bacaannya komik. Tapi ketika baca yang sudah dibuka plastiknya itu pasti. Kadang-kadang ada petugas yang nyamperin. Kita kan takut anak remaja. Udah petugas jangan-jangan suruh beli nih. Ketika disamperin saya pergi ke tempat yang lain yang gak ada petugasnya. Saya waktu itu, ini saya sekaligus sharing nanti bisa. Bagaimana tempat toko buku itu bisa menjadi dan pembentuk seseorang. Paling gak pengalaman saya. Nah ketika saya disamperin petugas, saya geser ke salah satu sudut. Itu di situ buku-buku novel. Saya gak pernah baca novel waktu itu. Saya ada satu buku warnanya merah. Gambarnya itu wayang, judulnya Anak Bajang Menggiring Angin. Saya gak tahu buku itu. Tapi saya tahu sampulnya dan itu nempel di kepala saya. Dari nyari komik lalu lari ke situ. Saya nggak baca bukunya dan lihat nggak ngerti juga. Tapi itu nempel di benak saya. Lalu kemudian panjang cerita, akhirnya ketika saya kuliah saya baca buku itu dan menikmati betul dan ingat pengalaman saya di Gramedia waktu itu. Cara nggak sengaja ketemu dengan buku yang tadinya nggak saya minati, tapi karena ada di situ dan saya senang ke toko buku, saya menjadikan itu kayak, toko buku punya peran yang begitu besar dalam hidup. Tidak hanya untuk transaksional. Dan kalau tadi Tommy menyatakan ini adalah otokritik untuk toko yang ada di depannya. Ampun Mas Ade. Bisa jadi ini memang cara kita menghayati lagi semangat zaman atau kalau bahasa Jermannya itu Zeitgeist-nya gitu. Semangat zaman hari ini itu harus kita respon dengan semangat zaman yang hari ini juga. Jangan-jangan semangat zaman yang lalu-lalu itu udah usang, harus kita revisi lagi. Dan Tommy tadi menyebut itu. Saya ke Kibo dulu. Atau Tommy mau respon dulu? Tadi Oke. sedikit lagi tambahan dikit Mas Kibo sebentar. Kibo siap-siap. Soal pengalaman berkunjung tadi. Ketika bikin Makarya ini, juga buku Aki, saya selalu menjadikan browsing experience sebagai panglima. Jadi produk utama Makarya bukan buku, tapi browsing experience. Jadi browsing experience. Itulah kenapa kita menata buku sedemikian rupa, kita membuat program-program sedemikian rupa sehingga setiap kali berkunjung itu beda terus perasaannya itu. Jadi kita berkunjung hari ini dengan kita orang yang sama berkunjung bulan depan itu udah akan merasakan kebaruan-kebaruan terus gitu. Jadi keywordnya di browsing experience, bukan browsing bukunya. experience. Nah, salah satu experience yang berbeda dari semua toko buku di sini adalah ada kopi Smiljan. Nah, Kibo bisa cerita bagaimana kolaborasi ini bisa terjadi dan kenapa kopi? Dan bagaimana ini dirangkai, tadi kalau Tommy kan ada program. Ini kan kalau kita sebut ini formanya ya. Dagingnya itu kan sebenarnya konten-konten yang di sini sehingga orang punya tadi browsing experience-nya berbeda setiap saat. Kibo silakan, Bu. Ya, terima kasih Mas Indu. Sebelum saya kenalkan dulu Kibo ini yang punya Smiljan. Sekarang cabangnya, boleh tepuk tangan. Smiljan Kopi, saya lupa memperkenalkan. Dan arsitek yang membuat tempat ini menjadi senyaman ini ya. Smiljan itu salah satu toko kopi yang sebulan atau 2 bulan terakhir saya kunjungi lebih dari 5 kali. Terima kasih Mas. Karena enaknya. Ya Kibo, silakan Bu. Ya, Smiljan ini kan sebenarnya proyek kecelakaan juga Mas. Karena Kecelakaan. Iya benar, karena saya kan memang dikenal 10 tahun terakhir ini sebagai arsitek gitu ya. Nah, saya sebagai arsitek itu juga, saya kan lahir dari kota kecil lah di Jambi gitu ya. Saya bisa jadi arsitek yang mungkin juga bisa jadi arsitek dalam usia saya, arsitek terbaik gitu ya. Karena
ada wawasan yang merubah itu gitu ya. Jadi saya ada hutang budi ke buku. Hutang budi ke buku. Gimana Bu? Jadi waktu saya sekolah SMA kan dulu belum ada Gramedia di Jambi, Pak. Jadi, Kota kecil ya? Kota kecil yang Kita ada orang desa, orang Klaten betul, ini. yang ada Kompas. Oh, oke. Jadi Kompas. saya tuh dulu diajarin sama bapak angkat saya untuk membaca koran. Jadi setelah dia baca koran saya dijejelin supaya saya suka baca. Saya baca koran Kompas, terus akhirnya dulu sama juga kalau misalnya ada kotak obat tuh, komposisi di belakangnya tuh saya suruh baca terus. Oke. Jadi supaya ngajarin saya supaya baca. Sampai Akhirnya, komposisi obat. betul, akhirnya saya punya wawasan bahwa harus keluar dari kota kecil ini belajar gitu. Dan kira-kira pas pandemi saya ngerasa apa yang saya sudah capai di arsitektur sudah memuaskan hati saya. Dan juga saya ngerasa arsitektur itu adalah bagian kecil dari kehidupan, cuman membuat ruang. Meskipun hidup saya berubah banget gara-gara arsitektur gitu ya. Dari anak yang desa nggak kenal di mana, tiba-tiba bisa penghidupan yang jauh lebih baik gara-gara arsitektur. Gitu. Dan tiba-tiba pas pandemi saya merasa hutang-hutang budi saya kepada literasi itu harus saya jalankan. Jadi kalau bisa tahu Smiljan itu bukan cuma tempat kopi. Tempat kopi adalah sebagai bridging, yaitu dengan kopi di kualitas terbaik, dengan kami positioning sebagai specialty kopi. Tapi intinya adalah Smiljan kalau bisa kami ceritakan adalah sebuah peradaban kecil yang kira-kira melakukan apa yang bisa kami jangkau gitu. Nah, makanya di Smiljan itu selalu ada pameran pameran tunggal, ada acara-acara literasi, ada acara-acara buku dan segala macam. Ketika kami pertama kali ngelihat buku Akik, wah itu tuh kayak sebuah panggilan juga gitu ya. Waduh. Wah, luar biasa ya, maksudnya. Ini kalau Smiljan punya moto Mas, multi-purpose space for multisensory experience. Jadi memang kami ngerasa kopi itu bagian dari sesuatu yang bisa menggerakkan sebuah kesadaran sehingga kita bisa menikmati pengalaman multisensori dari semua apapun, termasuk adalah acara literasi dan segala macam. Nah itu dasarnya sekitar 2,5 tahun lalu kami bikin sederhana gitu ya, tempat kopi yang kopinya enak tapi ada ruang bacanya. Yang di Bintaro. Yang di Bintaro. Ternyata respon publik luar biasa. Jadi setahun tiba-tiba rame, viral, terus akhirnya kita punya kesempatan buat buka cabang di mana, di Cirebon juga, kota kecil. Sampai sekarang tuh kayak ada kayak ada semacam orang-orang yang sangat militan kepada Smiljan. Jadi kayak buka di Cirebon juga didatangin gitu ya. Jadi kami ngerasa memang ada kebutuhan kebutuhan spiritual dan juga mungkin kebutuhan sensori yang memang butuh sebuah tempat yang mereka bisa baca buku, bisa ngopi yang enak, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bisa bisa macam-macam gitu loh Mas. Nah itulah yang kami sebut sebagai pengalaman multisensori. Nah yang kami nggak bisa jangkau adalah kan sebenarnya pengalaman itu ada, ruang baca ada, tapi ketika itu ada di sebuah toko buku, itu kan kayak sebenarnya lebih dekat kepada ibu visinya ya. Jadi kayak waduh itu menyenangkan banget waktu awal-awal Pak Pex dan Tommy datang beberapa kali Smiljan untuk menawarkan ide itu rasanya biang keroknya dari sana. Tadi saya senggol Pak Pex sambil sedikit nitikkan air mata. Pak Pex terima kasih banyak saya dikasih kesempatan buat bergabung di sini. Saya justru yang terima kasih. Karena ini adalah mimpi semua teman-teman di Smiljan mengalami pengalaman semua ini gitu loh Mas, kira-kira begitu. Tadi Kibo kan menyebut ada kayak hutang budi dengan buku dan toko buku. Itu di fase mana? Selain orang tua yang menjejali koran Kompas dan suruh baca obat dengan... Fase kedua adalah ketika di Bandung. Di Bandung kan saya nggak masuk ITB, jadi saya kuliah di ITENAS lah. ITENAS itu kampus yang nggak terlalu menarik lah. Sampai sekarang saya juga ngakuin. Tapi justru itu. Tapi setiap hari saya selalu keluar dari kampus, berhenti mendengarkan penjelasan kampus untuk baca buku. Di satu toko buku namanya Kineruku kalau tahu di Bandung. Dan orangnya hafal banget, tiap hari saya ke sana. Justru saya berubah lagi wawasan saya, dan ketika lulus saya bisa mengaktualisasi diri saya sebagai arsitek. Itu gara-gara setiap hari saya baca. Jadi ada wawasan-wawasan yang luar biasa yang membentuk cara berpikir saya. Makanya saya kalau di dunia arsitektur sedikit berbeda cara pandang dengan arsitek-arsitek lain. Karena itu wawasan yang mungkin nggak diterima oleh arsitek-arsitek lain gitu. Jadi buku jadi pijakan yang kemudian mengubah
Betul. Kibo sendiri ya. Dan saya paham betul akhirnya ketika pandemi, oh iya ya saya berubah ini bukan gara-gara keberuntungan juga, gara-gara bukan karena kerja keras saya juga, tapi salah satunya adalah pemantik itu Buku-buku, wawasan. Sebelum buku kan objek fisik, tapi wawasan, literasi itu kan wawasan gitu Mas. Oke, tadi Kibo menyebut, saya ke Adis nih sekarang. Kibo menyebutkan tadi ini kayak bridging aja, kopi ya. Bahwa ini kalau pengalaman saya personal, saya paling suka emang baca buku di sampingnya kopi. Karena kalau baca buku 5 halaman biasanya terus agak kantuk-kantuk gitu. Minum kopi sadar lah gitu. Dan ketika sadar lagi ya 5 halaman lagi gitu. Wah ya itu, dan ini kan menyandingkan ya Hadis ya. Menggabungkan antara toko, buku, pengalaman orang punya tempat yang aman dan kemudian ada kopi. Bagaimana konsep awalnya ini dirancang dan kemudian diwujudkan ini? Jadi kalau kita coba dilihat dari kolaborasinya dengan toko kopi ya, sebenarnya ya kayaknya semua tempat bisa melakukan itu dengan mudah gitu. Tapi yang aku lihat berbeda dengan tipe kolaborasi kita dengan Mas Kibo dan juga timnya Mas Aji dan Smiljan secara keseluruhan itu adalah chemistry-nya Mas. Oke. Sebenarnya kayak itu tidak akan berasa seguyup ini kalau misalkan chemistry antara Tommy dan Mas Kibo, Tommy dan aku, maupun dengan ya semua yang ada di dalam tim gitu sebenarnya. Jadi maka dari situ juga kita melihat chemistry-nya tuh dari mana sih? Dari kita merasa bahwa pentingnya mendengar adanya ruang untuk komunitas gitu. Jadi memiliki sebuah visi yang sama yaitu ingin memiliki ruang untuk komunitas merasa belong atau komunitas untuk beraktivitas itu tuh dari situ makanya chemistry itu terbangun seperti itu dan of course tidak lepas juga dari passion terhadap buku juga ya gitu kayak aku sebenarnya ya being transparent aja I'm a casual reader aku bukan orang yang kayak wah gitu kan makanya harus aku akui sebenarnya itu merupakan pressure tersendiri gitu. Tapi somehow ketemu Mas Kibo, ketemu Mas Tommy itu membuat kekhawatiran aku jadi cair. Karena dan aku juga jadi in awe gitu. Orang-orang ini nih sangat passionate dengan apa yang dilakukan gitu. Maaf, mau nangis. Jadi mungkin kalau ini dua experience ya Mas Inu. Jadi kalau sama Mas Tommy itu kan pas H-1 kita udah bener-bener final touch tuh buat semua disiplin dan segala macam. Terus aku sempat nanya sama Mas Tommy, Mas, ini rumusnya apa sih? Naruh buku di sini, naruh buku di situ gitu. Wah, itu pertanyaan berat itu kan. Gak ada rumusnya nih. Itu sebenarnya juga memakai experience dia, memakai feel dia yang sebenarnya juga terpancar dari ketika nanti ya semuanya juga melihat gitu dari how he displays gitu itu kontribusinya adalah jadi dia bisa menjelaskan kenapa letak bukunya yang ini di sini instead of di atas itu tuh sebenarnya oh iya juga ya gitu kayak something yang dan sebenarnya dia juga naruh oh buku-buku ini buku-buku yang ditaruh dalam satu kelompok karena kenapa gitu jadi itu semacam aku mendengar dan belajar juga dan pada akhirnya aku juga jadi personally aku tumbuh gitu. Dan kalau sama Mas Kibo itu sebenarnya aku kayak in awe banget melihat ada seseorang yang kayak nggak cuman karena passionate dan visionary tapi dia juga someone yang sangat sistematis ketika melihat bisnisnya gitu. Meaning kayak dia itu punya sistem di mana visionnya dia yang secara visually appealing itu bisa jadi kenyataan gitu. Dengan kayak misalkan nanya sama Mas Kibo, Mas ini kenapa sih placementnya di sini gitu. Dia bisa menjelaskan kalau itu tuh ada filosofinya gitu sebenarnya. Dan gak tahu ya karena pembawaannya Mas Kibo tuh juga teduh banget. Jadi bikin aku jadi kayak merasa apa ya kolaborasi ini tuh jadi berasanya sangat natural gitu loh Mas. Jadi ya untuk sum up chemistry ini sebenarnya sih yang akhirnya menjadikan kopi dan buku dan ya semua yang ada di dalamnya tuh menjadi kolaborasi yang sangat apa ya? Ya jadilah ini toko ini gitu. Dan natural ya semua nggak ada pressure dan sebagainya itu sesuatu yang kemudian kan bertahap
mewujud ya. Kalau tadi kita sebutkan ini kayak toko buku impian. Dan masing-masing dari kita kan pasti punya bayangan sih toko buku impian kayak apa. Dan kalau saya melihat satu tempat, terakhir Makarya, sebelumnya saya lihat buku Akik, saya lihat Melek Huruf, saya lihat tempat Smiljan juga yang di Bintaro. Saya ngerasa mimpi-mimpi saya ada di antara toko-toko buku dan menyenangkan sekali melihat itu. Dan pertanyaan ke masing-masing, mungkin ke Tommy dulu. Tadi kan disebut juga soal display dan sebagainya. Bagaimana toko buku impian itu bisa diwujudkan, Tom? Apakah itu sudah ada? Tadi kan kalau rumusnya nggak ada mungkin, tapi apa sih hal-hal pokok yang bisa membuat orang kemudian datang ke sini ngerasa, ini sesuatu yang saya impikan, saya ingin datangi karena dia memenuhi harapan-harapan saya. Apa rumusnya, Tom, kalau bikin? Sudah, itu agak, problem saya memang agak sulit merumuskan apa yang saya lakukan itu. Oke. Jadi ini aku loncat sedikit tadi, Mas Iwo tadi ngomong ada terima kasih ke buku. Aku jadi teringat juga dulu saya dulu lahir di Balikpapan. Oke. Dan ternyata punya kenangan dengan Gramedia. Gramedia sebagai tempat penitipan anak waktu itu. Oh, lo dititipin di Gramedia? Jadi berarti model bisnis baru Pak Lili ini. Karena itu yang terjadi waktu kecil ya. Jadi Bapak Ibu belanja, saya ditaruhnya di situ. Karena toko buku kan ruang aman jadi. Dulu tuh begitu terjadinya itu. Terus ya itu aku mau apa yang kamu lakukan di toko buku ketika dititipkan orang tuamu yang tidak bertanggung jawab? Justru bertanggung jawab, dia menaruh di tempat yang tepat aman. Gitu. Tidak ditaruh di time zone misalnya, ditaruhnya di Gramedia. Di toko buku ya, betul. Media. Dan akhirnya bertemu ke buku-buku bergambar, ingat banget itu. Buku-buku serinya Elk apa yang ada tokoh-tokoh Mahatma Gandhi, Bill Washington, tokoh-tokoh itu dan dengan komik-komik ya. Kupikir dari situ tumbuh suka baca juga karena di rumah waktu itu nggak terlalu ada budaya baca sebenarnya. Saya tidak terlahir dari keluarga penulis atau gara-gara dititipkan tadi itu. Jadi kayaknya menarik tuh kalau nanti ada Gramedia khusus anak ya, jadi ada fungsi penitipan anak. Lanjut lagi ke toko buku impian tadi. Makarya mencoba menjawab banyak impian banyak orang. Makanya kita ada di tembok ini, ada banyak, kita mengarsip banyak harapan yang mau diinginkan itu. Selain itu juga sering tadi, karena beberapa tahun terakhir ngobrol dengan banyak penulis, dengan penerbit, dan pembaca, jadi kayak ngumpulin apa-apa aja sih yang concern yang diinginkan itu. Jadi mencoba mewujudkan ideal banyak orang, walaupun memang tidak ada satu toko buku pun yang akan memuaskan semua orang, nggak ada. Tapi Makarya mencoba merespon sebanyak-banyaknya. Salah satu yang paling penting tadi adalah ruang untuk baca, ke toko buku untuk membaca gitu loh. Jadi itu nggak tahu gimana sejarahnya, kesan toko buku harus beli itu sejak kapan nggak tahu, tapi dari banyak impian banyak orang adalah aku bisa datang dan baca buku gitu. Nomor satu itu. Nomor dua lagi, ketika ngobrol dengan penulis dan berdasarkan pengalaman di buku Akik, ada banyak buku tuh yang butuh waktu lebih lama untuk diterima publik. Jadi makanya ketika di Makarya tidak melulu harus buku baru harus ada terus semua. Belakangan ini aku mulai paham juga setelah beberapa bulan intens di sini, semacam kayak S2 sih, aku nganggapin kayak lagi S2 di Gramedia, S2 dibeasiswain gitu. Nah itu. Nah jadi kayak mendapati banyak fakta-fakta, wah gila industri buku ternyata seperti ini ya, kayak banyak yang cuma dibayangkan tapi nggak lihat, ketika lihat langsung itu ternyata berbeda. Tantangannya jauh lebih dahsyat. Jadi mulai memahami banyak perubahan-perubahan yang dilakukan loh ketika melihat langsung gitu. Termasuk tantangan soal buku baru, bagaimana buku itu bertahan gitu. Karena tadi ada banyak buku yang butuh waktu cukup lama untuk diterima. Jadi itulah kenapa di Makarya nggak harus ada buku baru harus masuk, nggak harus. Jadi buku itu coba kata ganti muliakan apa ya? Coba dimuliakan, coba diakikkan. Batu akik kan? Karena beberapa buku kan harus diceritakan kembali, harus didapat ruang yang lebih lama, dan itu coba dilakukan di sini. Dan menarik ketika melihat datanya, ada beberapa buku-buku yang
sempat tidak jalan ketika kita hadirkan, kita ceritakan, kita ini Muliakan. mulai kan terlalu tinggi ya itu. Heeh. Itu akhirnya bisa jalan gitu. Oke. Dan itu juga pengalaman di buku kayak gitu. Jadi nggak melulu harus baru terus enggak. Oke, jadi 2 resep paling tidak bisa kita ambil dari Tommy. 1, toko buku sebagai tempat baca. Jadi nggak melulu transaksional tadi. Bahkan kemudian ada transaksi itu efek, bukan intensinya. Karena kemudian pada akhirnya makanya ketika ngomong di buku Akik itu ruang perpusnya lebih luas daripada ruang tokonya gitu. Oke. Ketika ditanya, lah ntar pada baca doang nggak beli, nggak juga. Jadi ketika pembaca itu suka tempat itu, ada respon untuk merawat bersama tempat itu. Jadi akhirnya tidak ingin ingin tempat ini tetap ada itu, jadi otomatis akan bahkan membelinya itu bukan karena butuh buku, tapi membelinya untuk menjaga ruang ini loh. Tetap bertahan. bertahan. Oke, tadi ruang baca, yang kedua tadi memberi kesempatan bagi buku-buku punya waktu yang lebih lama untuk dikenal publiknya ya. Itu kenapa kurasi di sini menjadi sangat penting ya. Ke Kibo, kalau Kibo bayangan buku impian tuh kayak apa Kibo? Toko buku impian. Kalau saya sih itu ya, memang kan dari dulu saya selalu percaya bahwa buku, kalau kita bicara literasi itu cuman salah satu objek gitu. Ya. Tapi literasi jauh lebih besar dari itu, Mas. Buku. Oke. Kan? Jadi makanya itu kita di toko buku kita bisa berbasis manusia sih, lebih mengutamakan si mendengar lebih banyak tentang dari perspektif konsumen, sehingga bagi kami hospitality menjadi jalan yang penting gitu ya. Hospitality adalah hubungan manusia dengan manusia. Jadi apabila mereka tidak bisa berbicara langsung dengan buku, maka manusia harus jadi jembatan. Penengahnya. Jembatan. Nah, makanya teman-teman di Smiljan juga kita belajar. Memang Smiljan dikenal sebagai hospitality yang baik gitu ya. Tapi bukan cuman itu, tapi bagaimana sebenarnya menggerakkan mereka orang-orang ini bisa membangun obrolan, bisa membangun komunikasi, sehingga kita bisa ngelihat toko buku itu jadi punya nyawa yang lebih besar gitu. Sehingga orang bisa membaca buku juga berinteraksi, akhirnya juga orang yang merasa kesini tuh bisa kayak ngerasa toko buku ini adalah rumah kedua, jadi tempat mereka bisa berteman, dan juga jadi ya itu tadi benar, tidak ada ya bisa dibilang sifat-sifat transaksional menjadi agak blur gitu loh, Mas. Makanya juga waktu saya merancang ini, jadi saya merancang ini juga dasar desainnya ada desainnya Mas Bembeng. Jadi dari desainnya Mas Bembeng. Mas Bembeng ada di sini nggak? Mas Bembeng boleh berdiri, Mas Bembeng. Mas Bembeng. Yang ngorek-ngorek ini semua dan membuat. Dan juga bikin mural ini. Jadi mural ya, Mas ketika Bembeng. Kita mendesain juga kita nggak pengen tempat ini jadi tempat yang sangat mewah gitu loh, Mas. Dari desainnya Mas Bembeng kita coba kolaborasikan lagi bagaimana tempat ini bisa jadi tempat yang informal. Jadi kita orang nggak ngerasa nggak ngerasa tertekan gitu mau masuk atau gitu ya. Hanya mungkin bisa dilihat kita lampunya juga agak meredup, terus kita banyak dinding-dinding expose supaya ngerasa bahwa ketidaksempurnaan itu adalah suatu yang lumrah, bisa diterima gitu. Itu sih, Mas. Tadi Big Bo menyebut jembatan dan sebagainya, dan ruang ini didesain untuk kacanya itu terbuka untuk bisa melihat jembatan. Dan jembatan Matraman itu penting banget untuk kita jadikan titik point of view kita, karena Makarya sepemahaman saya ada ruang yang dipakai untuk jembatan juga. Menjembatani satu titik ke titik yang lain. Tadi wawasan satu ke wawasan yang lain. Nah, impian atau toko buku impian itu gimana Dis dan diwujudkan di sini, apakah sesuai dengan impiannya? Mungkin juga mau menyampaikan disclaimer bahwa toko buku impian itu tidak akan pernah ada, Mas Inu. Tapi ini adalah sebuah gerakan, kembali lagi mengutip Bapak kita, Pax Benedanto. Waduh, ini udah ke-7 dipanggil nih Bapak. Paxnya di mana nih? Ini adalah sebuah gerakan in motion. Jadi akan, ya kalau dikaitkan lagi dengan tumbuh bersama tadi, bertumbuh itu juga tidak akan pernah ada habisnya kan Mas Inu gitu. Jadi itu, tadi Mas Tommy sudah bilang the art of product display. Mas Kibo udah bilang the art of hospitality. Kalau
bisa dibilang kalau dari aku toko buku impian itu bisa menjadi tempat untuk menumbuhkan the art of collaboration. Meaning semuanya itu tidak akan terjadi kalau tidak saling bantu, tidak saling support gitu. Karena ya melihat bahwa semuanya tuh ya saling bersinergi tuh menjadi sesuatu yang penting pada akhirnya gitu. Ketika kita bikin program gitu, kita mengundang penulis, tapi kita juga pasti membutuhkan pembaca. Kita juga membutuhkan adanya the art of hospitality itu tadi dari shopkeeper kita, dari barista-barista dan semua yang ada di Smiljan juga gitu. Dan apa ya? Mungkin art of collaboration ini aku sangat merasakan di mana kayak ketemu sama Mas Tommy dan Mas Hamzah dan Mas Kibo yang banyak memberikan aku insight yang sebelumnya aku nggak pernah tahu gitu. Ya dari mereka aku belajar bahwa buku itu masih ada harapan di dunia yang sangat cepat sekali ya Mas Inu ya. Gerakannya ya. Pace-nya berubahnya gitu ya. Tapi dengan mereka tuh sebenarnya nggak kayak sabar deh, slow down. Dan kalau sama-sama itu pasti semuanya bisa gitu. Dan I think apa ya, untuk berkolaborasi untuk membangun Makarya ini juga something yang bukan hanya dari kami dari tim yang di balik layar, tapi juga dari semua teman-teman yang ada di sini dan maupun juga dari setiap pengunjung yang setiap hari datang gitu. Disitulah kayak kolaborasi selalu terbentuk gitu ya dari feedback yang diberikan. Sebenarnya sedikit backstory dari display yang ada di samping ini sebulan sebelum kita tayang itu kita ada satu aktivasi di mana kita taruh kotak pos kosong dan orang bisa menuliskan kayak di situ. toko buku impian kamu tuh yang seperti apa sih gitu. Dan ya puji Tuhan ya Mas Inu, sedikit demi sedikit itu terjawab di Makarya gitu. Jadi itu bagian dari mendengar tadi ya? Iya, Oke. gitu. The art of book displaying, the art of hospitality, the art of collaboration. Tadi 7 kali disebut namanya Pax. Saya minta dia ngomong, jangan kabur lo ya. Undang ke depan Mas Pax ini. Udah 7 kali disebut, kalau nggak ngomong keterlaluan. Mas Pax ngomong sedikit. Ya. Salahnya lo disebut-sebut terus. Cerita sedikit dari perspektif Mas Pax bagaimana ini mewujud. Udah semua tadi. No. Apa yang kurang dong? Perspektif gimana Mas Indro? Bagaimana ini terwujud dan kemudian kan ada kolaborasi, ada book displaying, ada hospitality. Kayaknya nih sih sebenarnya cita-cita yang udah lama juga. Cita-cita yang bukan datang ya kemarin sore gitu ya. Kemarin sore pasti enggak gitu. Bahkan kalau ditarik jauh itu ada Greti di situ. Mbak Greti Kawan ya. kita di GPU. Di belakang itu ya, saya Mbak bilang Greti. itu Mbak salah Greti. satu mimpi kita dulu ya Greti gitu. Artinya kita lihat terutama dari perspektif penerbit kalau boleh dibilang. Ya. Tanpa mengecilkan peran toko, peran teman-teman di toko, tapi dari sisi penerbit kita melihat masih banyak sekali hal yang bisa kita lakukan. Terutama karena secara sederhana jualan buku itu kira-kira kan jualan konten ya. Iya. Jualan cerita ya. Dia bukan hanya kertas yang dicetak. Iya. Nah di balik itu yang sebetulnya kita gali. Nah ya kalau orang Jawa bilang dilalahnya gitu ya. Kok ya boleh dibilang 5 tahun terakhir ini kok dunia bergerak ke situ. Ya. Walaupun begitu hebat marketplace, digital, e-book, itu Mas Heri itu bertanya terus sama saya nih 5 tahun terakhir, bener lo buku masih laku? Gue juga bingung waktu itu, begitu kan gitu. Tapi kira-kira kalau dijawab hari ini, Laku. kok iya ya, bahkan buku dalam bentuk cetaknya. Ya. Bahkan dalam bentuk cetaknya kita hari ini harus bilang dan bersyukur dibandingkan dengan media cetak lain kok masih bisa ya. Gitu. Nah, melihat seperti ini lalu apa? Kita lihat memang kemudian dari proses
hulu sampai hilirnya, kita bilang kan toko itu di hilir ya. Ya. Dari hulu sampai hilir ini masih ada peluang-peluang. Gitu. Nah, kami di penerbit bergerak di hulu. Maka kemudian bersama Mas Adi, bersama teman-teman itu kita ke IP misalnya. Ke bentuk-bentuk non-book dari buku. Tapi di hilirnya itu juga masih banyak. Tadi kerinduan terhadap ruang aman, nyaman, terutama setelah pandemi menurut saya, itu sangat tinggi. betul-betul terasa, gitu, betul-betul terasa. Nah itu, ya semua ini kayak semesta Mas Inu, termasuk ketemu Mas Inu kan kira-kira Di Bentara Budaya. Kok di payung BBJ kayak kita ngobrol nggak karuan jelas gitu kemana, tapi kok kita ngerasa bahwa jejaring ini kan modal yang kita punya semua, gitu ininya. Perkenalan-perkenalan, pertemuan-pertemuan dengan Tommy misalnya, dengan Kibo, itu juga bukan perkenalan yang boleh dibilang didesain, sama sekali tidak. Gitu. Itu bergerak dan ketemu kita akhirnya dengan tadi yang Adis bilang, passion yang sama. Ya ujiannya tentu ini dalam hal bisnisnya. Berulang kali kan begitu. Mudah-mudahan dia dilanggeng, artinya kerjasama ini jalan dan secara bisnis juga bisa dia sustain, dia bisa menjadi bukan hanya impian tadi Tom, kira-kira, tapi dia betul-betul dia jadi. Menghidupi. Itu sih kali. Thank you Mas Pak, tepuk tangan buat Mas Pak. Sambil kita mau menutup sesi ini karena udah hampir sejam ternyata. Dan menurut saya minta closing statement dari masing-masing ya. Sebelum tadi saya mau merespon Mas Pak, betul kita sering ngobrol di payung ijo BBJ itu sejak pandemi berakhir dan memimpikan banyak hal dan awal mulanya adalah perjumpaan. Dan perjumpaan itu mewujud ke imajinasi. Imajinasi itu menjadi detail dan menurut orang-orang yang sudah mendahului kita, imajinasi yang detail itu tinggal 3-4 langkah lagi untuk mewujud. Dan kayaknya ketemu dengan Tommy, Adis, Kibo itu adalah ketemu dengan langkah-langkah dari perjumpaan di awal tadi. Sekarang closing statement masing-masing soal peluncuran anak yang dilahirkan yang tadi saya sendiri nervous di awal-awal tapi setelah bertiga dan berempat di sini nervousnya agak hilang. Kibo dulu boleh. Ya tadi kembali mungkin saya harus lagi bicara bahwa saya harus berterima kasih kepada semua karena kesempatan buat kami bisa ada di sini itu sebuah pengalaman yang luar biasa gitu ya. Pengalaman tadi saya bilang tentang sensori kenapa orang akhirnya memilih toko buku dengan segala pengalaman yang diterimanya, itu kan sebenarnya adalah bagaimana kita menyadari bahwa sebuah kesadaran artinya menyadari bahwa kita manusia yang hidup, berkesadaran dan menyerap semuanya dengan sensori kita. Jadi menurut saya hadirnya ruang ini adalah memberikan kesempatan bagi pemulihan sebuah kemanusiaan Mas. Itu mungkin dari saya. Terima kasih tepuk tangan buat Kibo. Adis. Harapannya ya, Boleh, Mas Inu, buat anak yang baru lahir ini. Kebetulan ini juga sebuah pengalaman baru untuk membangun ya, membangun konsep toko buku. Jadi harapannya supaya tempat ini tuh bisa membuat semua yang datang happy, semua merasa ini adalah tempat yang inklusif, mudah-mudahan ya. Karena pintu ini akan selalu terbuka layaknya rumah gitu Mas Inu. Rumah yang kayak ketika teman-teman pamit kayak dadah di teras, terus nanti main lagi ya gitu ya. Itulah harapanku sih Mas. Thank you Adis. Tepuk tangan buat Adis. Tommy sekarang, terakhir Tom. Seperti yang bilang tadi, ketika diajak kolaborasi di sini tuh saya merasa kayak tadi S2 tadi ya. Karena nggak ada loh sekolah tentang penerbitan dan toko buku, nggak ada. Jadi betul. Harapanku bahkan kita lebih butuh banyak tempat lagi dan semoga bukan cuma saya aja yang diajak merasakan S2 tadi di sini. Kayak ada banyak banget toko-toko lain yang perlu diajak ngobrol, perlu dapat pengalaman ini karena banyak sekali manfaat yang gue dapat itu tadi. Mendapat hal-hal yang tidak akan diterpa ketika menjalankan itu sendirian dengan toko di Bukuake gitu. Jadi kalau bisa ada lebih banyak kolaborasi lagi dengan teman-teman lain gitu, teman-teman yang bergerak di toko buku lain atau penerbit lain itu merasakan kenikmatan ini. Ya panjang umur toko buku lah gitu. Oke, terima kasih Tommy, terima kasih Kibo dan Adis.
sini sudah kelar kita tugas saya. Saya berkolaborasi juga sebenarnya nih. Diminta untuk ngobrol. Closing apa? Closing statement enggak? Saya closingnya sederhana aja seperti yang teman-teman tadi sudah harapkan, kita amini. Dan kenapa kita pakai baju hitam bukan tanda duka sebenarnya. Tommy bajunya hitam, cuman tadi ganti. Hitam itu, ini saya terpaksa harus pakai closing nih. Hitam itu bukan tanda duka. Mas Adi juga pakai baju hitam. Menurut saya bukan karena duka. Hitam itu lambang keteguhan. Dan keteguhan kita dituntut untuk merawat toko buku ini dengan waktu yang panjang. Untuk apa tadi? Ada 3 hal yang membuat manusia hidup abadi. Menikah dan berketurunan, menanam pohon, dan menulis buku atau menjual buku atau menempatkan buku supaya dibaca oleh lebih banyak orang lagi. Terima kasih untuk kesempatannya dan sudah mendengar. Kita akan signing untuk Makarya. Saya undang Pak Lili, Pak Priyo, Mas Adi dan semua yang hadir di sini, Mas Iwan untuk menandatangani buku itu untuk sebagai tanda atau ini akte kelahiran dari anak kita yang membuat kita tadi nervous di awal.